Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan wa yutakhaddafu an-nasu min hawlihim. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa
Laisa fi jahannama mathwal lil kafirin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Innallaha lama'al muhsinin. Mangawani ti ayat kana 4 ji 2 3. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yushrikun liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhafafun nasu min hawlihim afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa ma hadhihi, dan bukanlah dan tidaklah ini al hayatud dunya, kehidupan dunia, illa kecuali lahwun, hiburan, walaibun, dan permainan atau sandiwara.
Wa inna daural akhirah, dan sungguh negeri akhirat, lahya sungguh itulah al hayawan, kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Ayat semacam ini intinya, kata Imam Ibnu Katsir, menegaskan bahwa dunia itu tidak berharga. Bisa ini merupakan kritikan buat budak-budak dunia, kritikan bahwa mereka hidupnya hanya terjebak dalam main-main dan hiburan. Yang jadi kepuasan itu hiburan, permainan. Yang jadi orientasi kehidupan itu bagaimana dia bisa menghibur diri, bisa senang-senang, bisa bermain sepuasnya. Enggak lebih dari itu. Padahal itu semuanya bohong-bohongan. Ya contoh permainan, mohon maaf kalau saya contohkan kompetisi sepak bola misalnya, atau ya bukan kompetisi sepak bola sekelas liga saja, termasuk sekelas Porjam, orang teh sok serius gitu. Tapi dah sebenarnya mah tidak ikut juga nggak apa-apa, menang tidak terlalu bahagia gitu. Kalah mual sangsara gitu. Menang hadiah ngan 400.000 piala dan mual matak beunghar gitu. Sama ya, kompetisi liga meskipun sudah jadi kehidupan ya buat para pemain, buat para pengusahanya, mereka bermain, hidup dan berusaha di dunia hiburan. Tapi manusia-manusia yang terlibat ya, penonton, supporter dan sebagainya, itu sebetulnya apa ya, serius gitu, nepikeun ka siap jeung paehna. Padahal kalaupun menang Arema, menang Persib, memang mereka betul bahagia kan teu. Angger nu sangsara mah sangsara. Atau kalaupun kalah, apakah berarti kemudian sengsara? Biasa we. Itu dunia teh gitu, laibu walahun. Dan ini berlaku dalam semua sok aktivitas kita ya. Dagang kan, dagang ini hakikatnya ya lahun walaibun, tong serius teuing. Sadar-sadarnya kita menyadari ini sebagai lahun walaibun tuh kalau bapak sudah tua, ingat baheula keur ngora gitunya, baheula keur ngora kieu-kieu galak ka si ieu pase jeung si itu seuris sorangan. Itu sebetulnya nggak perlu terjadi, nggak perlu terlalu serius ya. Hidup itu udah ada garis takdirnya. Tapi bukan berarti menjauhi dunia. Kan tadi juga wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Dunia itu kita isi untuk amal nanti di akhirat ya. Dunia mazra'atul akhirah. Jadi dunia itu kita jadikan lahan untuk berbekal nanti di akhirat. Taeta serius. Makanya kata surat Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam hal itulah semestinya orang-orang yang bernafsu saling bernafsu. Dalam hal apa? Kan sedang menjelaskan ad-darul akhirah. Contoh ya, di dunia pendidikan, saling bernafsu, hayang menang beasiswa, hayang menang tunjangan, segala cara diupayakan, mencurang-curang, licik-licik, akreditasi ngarah A, licik-licik, curang-curang.
Padahal mau curang mau tidak curang dah anger we. Ya. Apakah dengan curang dijamin kemudian sukses? Banyak orang yang jujur, ya, yang sukses. Cenah jujur mah ese beunghar, nya anger ese beunghar ge. Ai barokah mah nggak jadi soal. Mau miskin mau kaya nggak jadi soal. Yang penting nanti siap menghadapi akhirat. Gitu. Yang kedua, maksud lahwun walaibun itu kita di dunia jangan terlalu serius. Karena hakikatnya semuanya adalah lahwun walaibun. Jadi satu sisi ini kritikan kepada orang-orang kafir dan yang semadzhab dengan mereka yang hidupnya hanya lahwun walaibun we. Artis-artis sok sekolot mah sisirian sorangan atuh. Baheula begini malu sendiri. Anu salaladara meureun bantara robat jadi ahli ibadah, ahli pengajian. Kitanya sendiri menghadapi dunia lahwun walaibun. Siga ka Persib Pak menang bae eleh bae gitu. Kita naik jabatan biasa. Hilang jabatan biasa, kudu serius. Kita kaya biasa, orang miskin biasa, kudu serius. Yo orang mah faliyatanafasil mutanafisun karudunya teh. Orang lain kaya nyeri hati. Kita miskin sakit hati. Kita kaya wah. Segala ditembongkeun sombong dan sebagainya. Meni serius gitu. Padahal anggap saja lahwun walaibun. Ya jika bapak-bapak nu kamari porjam menang biasa, eleh biasa. Nah, bae ada tengaruh. Mau jadi pejabat bapak, komo di Persis mah Pak. Ya, dek jadi staf PP, dek jadi staf PC, dek jadi staf PJ, dek teu jadi nanaon biasa we. Anggap lahwun walaibun. Kita fokus itu ad-darul akhirah. Salat urang kumata paeta. Batur salatna tahajudna geus lila, salat subuhna tanginas. Ari urang acan taeta seriusna. Sakit hati teh dina teh ai urang iraha. Orang lain ngajinya ilmunya sudah dalam katingali tinu amalna semakin takut kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Ari urang ngadengi adan subuh ge tengah geter-geter acan. Alarm bikin katorek hudang mangeuh hese. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Orang lain bro-broan nya pangajian teh lain ustadna unggul jeung mustamina dibere beas. Ustadna mah sarua dibere beas. Mustamina dimakan kan dah makan bere beas. Kedungna ku sorangan teh. Ai urang boro-boro jang mustamina jak ustadna we ge teu bisa nyumbang. Nah itu serius tadi dinya wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Termasuk dalam konteks kekayaan. Apa artinya sekarang kita kaya di dunia kalau ternyata nanti di akhirat miskin? Siga baheula keur budak Pak sok aya kon baturan sombong balaga ayeuna geus kolot ripu sangsara. Apa artinya dia dulu sombong balaga ka urang ngajago gitu. Ari ayeuna naonan. Jangan-jangan kita nanti di akhirat begitu. Ayeuna bunghar segala aya, di akhirat enggak ada apa-apanya. Ayeuna petang-tang peteng-teng nya pejabat tinggi, profesor, doktor, irjen nya komjen, naon lah nu jen-jen. Di akhirat nu naonan. Tam-tama boro-boro jadi perwira baratu lain barada deui baratu. Nah ini jadi Allah menegaskan di sini laukan ya'lamun. Ini sekaligus bapak-bapak ya
Jadi ukuran sejauh mana kadar ilmu kita. Imun orang ngaji teh aya tapakna, sumanget kanu akhirat, sumanget kanu dunya. Ya. Saya sering bilang kan, cing baklah ada orang teh ngaji teh geus sidilam nih serius-serius teh kanu dangdutnya Lesti Kejora teh kanu Persibnya geus lah ti penting mending ngaji. Itu karena sudah punya ilmu. Ya jika baheula urang keur budak pan wah ini serius, kana pepetasan serius, kabeh permainan serius. Urang nyali budak pan gitu. Nah, naonan urang sebagai ilmu mah buat apa itu? Sama hakikatnya, ya. Kita kadar keilmuan tuh sejauh mana kita berpihak kepada akhirat. Komo lamun kanu harta mah ban boga duit 1 juta. Lebih loba disimpan, lebih loba disumbang. Nah itu. Tapi bukan berarti kudu sumbangkeun kabehnya. Dan Nabi oge rumah punya 9 nya, istrinya 9, kaimahan, punya kendaraan gitu. Tapi ini dalam masalah numpuk-numpuk uang, ai urang teh hirup teh di dunia, di akhirat siga nu bodoh wae, siga nu tarang ngaji wae. Kanu nyumbang jang akhirat nih hese disimpen di dunia bari anger beakene. Ini jadi ukuran urang ngaji geus puluhan tahun di tauhid aya naik teu kadinya. Termasuk orang lain banyak menghina teu ngaruh lah. Anggap we jika Lesti Kejoranya loba hate speech teh, loba nu muji, loba teu ngaruh. Banyak yang memuji teu ngaruh. Banyak yang memuji tidak jadi sombong, banyak yang menghina tidak jadi sakit hati. Kenapa? Orientasinya akhirat, dunia mah geus tong dianggap serius. Di antaranya Allah kemudian mencontohkan ini main-mainnya orang jahiliyah. Hirup teh bener ulin we, ngadoa ge dianggap ulin. Faidza raqibu fil fulki, apabila mereka naik perahu, da'wullah, mereka berdoa kepada Allah, mukhlisina, betul-betul mengikhlaskan, lahu kepadanya, ad-din, agama, ketaatan. Tok bapak-bapak nu pernah naik kapal laut, naik pesawat, terus turbulensi, da geus asli tak ikhlas teh di dinya. Naik kapal laut, ombak, ya, saya pernah naik kapal laut ke Tarakan Nunukan pas bulan purnama kieu tuh Pak. Ombak tuh pada cek basna, ya, Pak Ustad, saya pernah cenah seperti di Al-Qur'an yang ombak seperti gunung, bawa kapal pelni dari Jerman ke Indonesia. Kumaha tuh Pak Haji, bagaimana? Udah aja, pasrah. Abdi jeung sadeka naik perahu nelayan Pak, disapekeun ka Bali, disapekeun 4:30, datang ka Bali jam 3. Asli eueuh naon sinyal lagi eueuh. Geus pasrah we, mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum, tapi ketika dia menyelamatkan mereka ilal barri, ke daratan, idzahum yusyrikun, mereka kemudian menyekutukan Allah lagi. Ari keur di laut ngadoa teh ka Allah hungkul, yakin la ilaha illallah, tapi ketika ke daratan musyrik deui, nyembah deui ka salian ti Allah. Liyakfuru bima atainahum, lam di sini lam akibah, bukan lam untuk. Lam di sini akibatnya gitu. Mereka kufur terhadap apa yang sudah kami berikan kepada mereka, nikmat-nikmat, kufur nikmat. Waliyatamatta'u, karena kufur nikmat hirup dengan senang-senang. Ini nyungkun seperti di surat Al-Hijr yang sudah dibahas. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka makan senang-senang,
terus kabebejokeun ku angan-angan kege karasa ya, seperti di surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur, antep alha, terlalaikan mereka. Kayak kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Katilu kali kalau kayak sia nyaho karasaeun kayak gitu. Antepkeun we. Maksud ayat ini bukan berarti tujuan nyungkun. Fasaufa ya'lamun, lalu mereka nanti juga akan tahu. Padahal awalam yarau, tidakkah mereka memikirkan anna sesungguhnya kami ja'alna telah menjadikan haroman, tanah haram, tanah suci. Haram itu kan segala tumunang, kalau bahasa kita tanah suci. Banyak pantangan, gak boleh begini, gak boleh begini. Aminan, aman, gak pernah tercatat ada penjajah yang menjajah Makkah. Soalnya ketika pasukan gajah datang dikancurkeun wae hancur, dan itu kemudian jadi buah bibir di Jazirah Arab dan sekitar. Tong wani-wani ka Makkah mah pasukan gajah wae kieu tah. Jadi aman, gak ada yang berani. Orang Quraisy kemana-mana gak mungkin ada yang ganggu. Sieun pasukan gajah wae ge ya. Kabeh binasa, mentak gak ada yang mengganggu. Li ilafi Quraisy ilafi mrihlatas syita'i wassaif. Di tanah sucinya aman, kemana-mana juga mereka aman orang Quraisy. Wa yutakhattafu, dan dikumpulkan annas, orang-orang min haulihim, dari sekeliling mereka. Kalau sekarang bukan dari sekeliling lagi, dari seluruh penjuru bumi ya. Min aqtaril ard, semua dari penjuru bumi kabeh hararayang datang ke tanah suci. Teu kudu capek Menteri Sandiaga Uno nya tanah suci. Teu kudu aya menteri khusus datang ya. Teu boga duit ge maraksakeun. Dan itu seperti tadi saya bahas subuh, ciri cinta Nabi, hayang datang ke tanah suci. Kata Nabi bahkan berkorban, mengorbankan keluarga dan harta. Semua yang ke tanah suci pasti begitu, mengorbankan harta, mengorbankan keluarga. So keluarga tinggalkan 40 poe nya komun haji, dagang tinggalkan 40 poe. Semua hanya untuk memenuhi kerinduan ke Nabi. Itu wa yutakhattafun nasu min haulihim. Dan itu sudah terjadi sejak zaman sebelum Nabi. Eta kusaha dikitukeun ku Allah, karena ada Baitullah dari sejak zaman Nabi Ibrahim. Hese hayang turis darah datang kadinya nganjang, lalu semuanya menghormati orang Quraisy itu nikmat yang teragung. Afabil batili yu'minun, maka apakah terhadap kebatilan mereka beriman? Wa bi ni'matillahi yakfurun, tapi terhadap nikmat Allah mereka kafir. Nah di sini nih bodohnya, tidak berilmunya orang jahiliyah. Jadi ngadoa teh dianggap ulin. Kalau sedang butuh ngodoa serius, kitu mah geus beres ulin deui we, musyrik deui, kufur nikmat deui, senang-senang deui, poho deui ka Gusti Allah. Kalau kita seperti itu, tanu kitu berarti akhlak jahiliyah teh. Ngajadikeun dunya teh lahun walaibun ai keur susah, wah ibadah teh hapeu, ngadoa teh bukan kal jebleh-jebleh teh. Nari geus senang, boro-boro ka masjid teu nejak-nejak acan, dionang teu daek datang. Ini nganggap ibadah teh laun walaibun. Ya seperti kritikan kita ke dunia artis banyak. Sok tingali artis dah. Keuleuh paneupun lagi Ramadan saroleh. Lebaran masih kene soleh. Geus beres lebaran kitu deui we. Ke haji nya umroh, wah cara ribak, cara rebleh hareupeun Ka'bah jeung di Instagramkeun sagala. Balik ti haji kitu deui we. Pan
urang nu merhatikeun lain merhatikeun nya kaperhatikeun da ewana berita sebal ban nembona ge nganggap heureuy we kanu agama butuh kamu agama paling teu dua pas kawin pas paeh kawin butuh kanu agama teh wah hayang sakral pas maot wah ieu kitu mah beak kawinna beak mautna kitu deui we butuh ka usah teh mun kitu we mun dek kawin mun dek maut nya usah wayahna we nya ketua DKM jamaah masjid eta mah sebagai bagian kewajiban ajan tarasaan hate leutik asa dianggap heureuy kitu butuh ka urang teh mun keur kieu we. Waman adlamu dan siapa lagi yang lebih zalim mimman dibanding orang yang iftara membuat-buat Allah atas Allah kadziban dusta au kadzaba atau dia mendustakan bil haqqi kebenaran lamma jaa ketika kebenaran itu datang. Kebenaran ini Quran, Nabi, kita percaya. Iftara 'ala Allahi kadziban musyrik. Ini ajaran Allah begini, ajaran Allah begini, padahal enggak. Ini dosa besar, paling besar, lebih besar dibanding jinah, lebih besar daripada membunuh. Jadi kalau kita jijik keheul kanu maihan, kanu jinah, kanu maling, ya, maka kita harus lebih jijik kepada orang-orang kafir. Meski kemudian tentu dalam muamalah ya tetap berbuat adil, tapi jangan ada simpati sekalipun. Yang diundang ku tetangga Natalan atau ritual doa bersama, ulah cicike heulaanan kudu datang ku nu kieu gitu. Alaisa fi jahannama, bukankah dalam jahanam itu maswan tempat lil kafirin bagi orang-orang kafir. Walladzina jahadu fina, sedangkan orang-orang yang berjihad di jalan kami. Ayat ini sebagaimana sudah saya bahas Ramadan kemarin, jihadnya mujahadah, bukan jihad perang. Nah jangan seakar kata jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Cuma kalau istilah jihad mah ke musuh manusia, mujahadah mah ke musuh setan yang ada dalam diri. Orang yang memerangi setan yang ada dalam dirinya sampai payah fina di jalan kami untuk kami, lanahdiyannahum subulana, maka pasti kami akan menunjukkan kepada mereka ke jalan-jalan kami. Ini jawaban dari doa kita setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kita ingin seperti minan nabiyyin, kita ingin seperti as-siddiqin, kita ingin seperti as-syuhada, kita ingin seperti as-solihin. Ayat ini menjawab kudu daek mujahadah, kudu capek. Meski sebagaimana kita bahas ya subuh kemarin, gak mungkin langsung dan gak boleh ya, bertahap gitu. Udah istiqomah di sini, taekeun. Itu modalnya mujahadah, jangan langsung. Bapak misalkan ujug-ujug sholat tahajud, ayeuna balik 2 jam, kayak kadituna capek sorangan. Harus betul-betul mampu rutin. Kalau sekiranya belum mampu rutin, yang kecil dulu lah, 3 rakaat we heula bada isya, tong memeh subuh bisi beratna. Udah rutin, itu naik sendiri. Lanahdiyannahum subulana. Dino sodako gitu asa rutin we heula, yang rutinnya berapa? Kayak udah rutin naik sendiri terus. Lanahdiyannahum subulana, dan kita akan selevel insyaallah dengan an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada was-sholihin. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang ihsan. Ihsan sebagaimana dijelaskan Nabi dalam hadis, kita beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah ya. Di surat Ali Imran, ihsan itu kalau marah mampu ditahan, bahkan memaafkan, bahkan memberikan kebaikan ya.
Bapak dipitnah ku si A teu ambek ngahampura bahkan mere ka si A teh eta isan teh. Kita bisa level itu jahadu fina berat kan? Berat. Bahkan geus ngedal na hate mun paes ya ku aing moal disolatan. Bakatku keheul. Itu Allah akan membersih orang yang ihsan yang sudah puncak, dan ini modalnya adalah mujahadah, serius di dalam mengejar jalan-jalan akhirat. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.